Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pertumbuhan dan pembatasan peredaran uang dalam ekonomi makro Islam. Baik, materi pertama akan saya bacakan sendiri, yang dimana materinya target pertumbuhan peredaran uang. Target pertumbuhan peredaran uang adalah kebijakan moneter di mana otoritas moneter menetapkan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang dianggap ideal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Tujuannya yaitu mengendalikan inflasi agar tetap pada level yang wajar, menjaga stabilitas nilai tukar dan daya beli masyarakat, menunjang pertumbuhan ekonomi real tanpa menimbulkan overheating. Dalam konteks ekonomi Islam, pengendalian uang beredar juga memastikan perputaran uang yang adil, menghindari spekulasi atau ghar, dan menjaga uang tetap produktif di sektor real. Dalam ekonomi Islam, kebijakan ini harus didukung maqasid syariah, menjaga stabilitas harga, menjaga ketidakadilan, dan mendorong distribusi kekayaan yang merata. Baik, materi berikutnya pembatasan dan alokasi kredit atau pembiayaan yang berorientasi nilai. Pembatasan dan alokasi kredit atau pembiayaan yang berorientasi nilai adalah kebijakan di mana otoritas moneter atau lembaga keuangan mengarahkan pembiayaan hanya kepada sektor-sektor yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan moral, serta membatasi pembiayaan pada sektor yang berisiko merusak stabilitas atau tidak sesuai prinsip etika. Konsep ini sangat penting dalam ekonomi Islam karena sejalan dengan prinsip value-based intermediation atau intermediasi keuangan berbasis nilai. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, mendorong pembiayaan ke sektor produktif yang memberikan nilai tambah ekonomi. Yang kedua, mengendalikan risiko bubble ekonomi, misal pembiayaan properti berlebihan. Yang ketiga, mengutamakan kemaslahatan dalam distribusi dana. Yang keempat, mencegah kredit atau pembiayaan mengalir ke sektor yang tidak etis atau berpotensi merusak moral dan sosial. Yang kelima, mendukung pertumbuhan inklusif terutama bagi UMKM dan sektor mikro. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dwiki. Kepada Dwiki dipersilahkan. Bentuk kebijakan alokasi pembiayaan. 1. Menetapkan porsi minimal pembiayaan UMKM. 2. Memberikan insentif untuk pembiayaan sektor prioritas, pertanian, industri halal, energi bersih. 3. Mengoptimalkan akad-akad produktif seperti musyarakah, mudarabah, murabahah, salam istisna, ijarah. 4. Alokasi pembiayaan ke proyek dengan dampak sosial, SDG, green financing, wakaf produktif. Contoh, bank syariah diwajibkan mengalokasikan persentase tertentu dari pembiayaan untuk UMKM, misal minimal 20-30%. Kesimpulannya, target pertumbuhan peredaran uang dan kebijakan pembatasan serta alokasi kredit atau pembiayaan yang berorientasi nilai merupakan dua instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan arah perekonomian tetap berada pada jalur yang sehat. Penetapan target pertumbuhan peredaran uang dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar agar sesuai kebutuhan ekonomi, menjaga inflasi tetap stabil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi real tanpa menimbulkan gejolak. Sementara itu, pembatasan dan alokasi kredit atau pembiayaan yang berorientasi nilai bertujuan mengarahkan penyaluran dana ke sektor-sektor yang produktif, etis, dan memberikan dampak sosial ekonomi yang positif. Kebijakan ini memastikan bahwa pembiayaan tidak mengalir ke sektor spekulatif atau berisiko tinggi, melainkan diarahkan kepada sektor real, UMKM, dan kegiatan ekonomi yang sesuai prinsip syariah dan memberikan kemaslahatan. Secara keseluruhan, kedua kebijakan ini berfungsi saling melengkapi dalam menjaga stabilitas moneter, meningkatkan pemerataan, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta mewujudkan perekonomian yang adil dan berorientasi pada nilai. Sekian penampilan materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.